Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang sudut istimewa. Sudut istimewa adalah sudut dengan nilai perbandingan trigonometri yang dapat ditentukan nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Kali ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana untuk menentukan apa saja sudut istimewa itu, sehingga teman-teman tidak perlu menghafal berapa saja yang termasuk dalam sudut istimewa. Langkah yang teman-teman perlu lakukan pertama adalah membuat lingkaran seperti ini, kemudian bagi menjadi dua bagian, kemudian seperti itu. Setelah terbagi menjadi 4 bagian seperti itu, langkah teman-teman lakukan selanjutnya adalah menempatkan 0 derajat di sebelah kanan seperti ini. Jadi ini 0 derajat, kemudian di atas sini 90 derajat, di sini 180 derajat, kemudian di bawah 270 derajat seperti itu. Jadi kita sudah temukan 4 sudut istimewa, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat. Oke. Langkah selanjutnya yang teman-teman lakukan untuk memperoleh sudut istimewa yang lain adalah dengan menaruh titik persis di tengah antara 0 dan 90. Kalau 0 antara 0 dan 90 adalah 45. Seperti itu, 45 derajat. Selanjutnya dengan cara yang sama teman-teman menaruh titik yang berada di tengah antara 90 dan 180 derajat sini, kemudian di antara 180 dan 270 tetap tepat di tengahnya juga, kemudian dan di antara 270 dan 0 derajat tepat di tengahnya seperti itu. Kemudian teman-teman tarik garis yang menghubungkan ke titik masing-masing. Seperti itu. Teman-teman hubungkan titik yang teman-teman peroleh tadi dari pertengahan yang masing-masing sudut istimewa yang telah kita dapatkan. Jadi karena jarak antara 0 ke sini 45 dan jarak antara 45 ke 90 derajat juga 45 derajat. Titik sini ke sini itu besarnya 45 derajat. Jadi setiap titik yang teman-teman tentukan tadi itu besarnya 45 derajat dari titik yang telah kita ketahui. Jadi 90 ke sini itu besarnya 45 derajat. Jadi untuk menentukan berapa nilai di titik ini, teman-teman jumlahkan 90 dengan 45 derajat. 90 ditambah 45 derajat diperoleh 135 derajat. Kemudian 180 ke sini juga besarnya 45 derajat. Maka teman-teman jumlahkan 180 ditambah 45 diperoleh 225 derajat. Kemudian 270 dijumlahkan dengan 45 diperoleh 315 derajat. Oke. Teman-teman sudah peroleh 8 sudut istimewa dalam suatu lingkaran. Kita tinggal mencari 8 lagi sudut istimewa yang berada pada lingkaran tersebut. Oke, untuk selanjutnya teman-teman ambil, kalau teman-teman lebih akurat besar derajatnya, teman-teman bisa menggunakan busur derajat untuk mengukur besar dari sudut yang akan kita buat. Selanjutnya buat sudut yang besarnya 30 derajat. Misalkan di sini besarnya 30 derajat dari titik 0 derajat ini, misalnya 30 derajat. Untuk memperoleh sudut istimewa yang lain, teman-teman jumlahkan saja setiap titiknya dengan 30 derajat. Jadi 0 ke sini 30 derajat, 30 tambah 30, misalnya di sini 60 derajat,
60 tambah 30 90. 90 ditambah dengan 30 diperoleh sini 120 derajat. Kemudian 120 tambah 30 misalnya di sini 150 derajat. 150 tambah 30 180. 180 ditambah 30 210 derajat. Kemudian 210 ditambah 30 peroleh 240. 240 ditambah 30 270. 270 ditambah 30 diperoleh 300 derajat. 300 ditambah 30 diperoleh 330 derajat. 330 ditambah 30 diperoleh 360 derajat. Jadi seperti itu teman-teman. Start dari titik 0, kemudian jumlahkan 30 ke arah kiri seperti ini. 0 ditambah 30 diperoleh titik ini. Kemudian 30 ditambah 30 sama dengan 60. Selanjutnya sampai kembali ke titik 0 dan terakhir teman-teman dapat 360 derajat. Jadi ini adalah sudut istimewa yang berada di satu lingkaran penuh. Jadi sudut istimewa yang kita peroleh adalah 0 derajat atau 360 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, dan 330 derajat sampai dengan 360 derajat. Selanjutnya dalam trigonometri atau dalam suatu lingkaran kita biasanya membagi lingkaran itu menjadi 4 daerah seperti ini. Kita tulis kembali derajatnya 0, 90, 180, dan 270. Jadi untuk sudut yang berada di antara 0 dan 90 derajat yaitu 60, 45, 30 itu kita sebut dengan kuadran 1. Kuadran 1, kemudian ini kuadran 2, ini kuadran 3, kuadran 4. Seperti itu. Apa fungsi dari kuadran ini? Ini untuk membantu teman-teman dalam menentukan nilai dari fungsi trigonometri. Untuk di kuadran 1, nilai sin itu bernilai positif. Maksudnya seperti apa? Ketika sudut istimewa, kita cari dari sinus dari suatu sudut istimewa yang berada di kuadran 1. Misalnya sin 30. Sin 30 itu bernilai positif. Kemudian sin 45, sin 45 juga bernilai positif, seperti itu fungsinya. Dan cos juga bernilai positif. Tangen bernilai positif. Untuk kuadran 2, sin bernilai positif, cos bernilai negatif, dan tangen bernilai negatif. Untuk kuadran 3, sin bernilai negatif, tangen bernilai positif, dan cos bernilai negatif. Untuk kuadran 4, sin bernilai negatif, cos bernilai positif, dan tangen bernilai negatif. Teman-teman bisa perhatikan bahwa untuk kuadran 1 yang berada pada 0 derajat sampai 90 derajat itu nilai sin bernilai positif. Misalnya sin 0 itu bernilai positif, sin 30, cos 30, tan 30, dan seterusnya yang berada di kuadran 1. Kemudian di kuadran 2 hanya nilai sin yang positif, misalnya sin 120 itu bernilai positif. Untuk cos 120 itu nilainya bernilai negatif, begitu, seperti itu. Untuk kuadran 3 hanya nilai tan yang bernilai positif, dan kuadran 4 hanya nilai cos yang bernilai positif. Ini untuk membantu teman-teman dalam menentukan nilai dari suatu fungsi trigonometri, terutama sin, cos, dan tangen.
selanjutnya kita menentukan nilai dari fungsi-fungsi trigonometri. Tadi kita sudah lihat, kita sudah dapatkan sudut-sudut istimewa berdasarkan lingkaran yang telah kita buat. Maka kita tuliskan dulu untuk fungsi dasarnya. Sini kita ambil untuk kuadran 1, maka ada 0 derajat, ada 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, bagaimana kita mengetahui nilai-nilai dari fungsi trigonometri ketika sudutnya 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, dan 90 derajat. Yang kita ambil di sini untuk sin, cos, dan tangen. Jadi cara mengisi nilai-nilai seperti ini dibaca seperti ini: sin 0 derajat nilainya berapa, sin 30 derajat nilainya di sini, kemudian sin 45 nilainya di sini, dan seterusnya. Seperti itu juga cos 0 nilainya berapa, kita isi di sini, cos 30 nilainya kita isi di sini, dan seterusnya. Jadi untuk menentukan nilai dari suatu fungsi trigonometri, misalnya sin 0 atau sin 30, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah mengisi semua kolom pada baris sin itu dengan 1/2. Jadi isi dengan 1/2, 1/2, 1/2 sampai ke 90. Langkah selanjutnya teman-teman buat akar di sini. Akar. Nah, ini untuk memudahkan teman-teman mengingat nilai dari suatu fungsi trigonometri untuk apabila sudutnya berada di kuadran 1. Jadi mulai isi pada kolom pertama ini dari 0, kemudian 1, kemudian 2, 3, 4, seperti itu. Jadi buat dulu 1/2, 1/2, 1/2 sampai di kolom 90 derajat. Kemudian buat akar 0, akar sampai ke kolom 90 derajat. Kemudian letakkan 0, kemudian secara berurutan 1, 2, 3, dan 4 sampai di 90 derajat. Akar 0, 1/2 dikali akar 0, nilai akar 0 adalah 0, sehingga 1/2 dikali akar 0 sama dengan 0. 1/2 dikali akar 1, akar 1 adalah 1, sehingga 1 kali 1/2 sama dengan 1/2. 1/2 akar 2 tetap, 1/2 akar 3 tetap. Selanjutnya 1/2 dikali akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2, sehingga 1/2 dikali 2 sama dengan 1. Jadi teman-teman sudah peroleh bahwa sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan 1/2, sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, sin 90 derajat sama dengan 1, seperti itu. Selanjutnya bagaimana untuk fungsi trigonometri untuk cos? Untuk mengisi tabel pada baris kosinus, teman-teman cukup dengan mengisi secara terbalik kolom-kolom ini dengan mengambil nilai dari sinus, yaitu jadi isi mulai 1, kemudian 1/2 akar 3, kemudian 1/2 akar 2, kemudian 1/2, dan 0. Sudah kita peroleh nilai dari kosinus. Jadi cos 0 sama dengan 1, cos 30 sama dengan 1/2 akar 3, cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, cos 60 sama dengan 1/2, cos 90 derajat sama dengan 0. Untuk tangen, kita kan sudah peroleh nilai dari sinus dan kosinus pada kuadran 1 seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya bagaimana untuk menentukan nilai tangen? Untuk menentukan nilai tangen, teman-teman bisa pakai rumus tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Untuk mengisi nilai pada baris tangen itu adalah menggunakan rumus tangen alfa sama dengan sin alfa cos alfa. Jadi misalnya kita cari tangen 0, berarti tangen 0,
Karena alfanya di sini adalah 0, maka nilai alfa di sini juga kita ganti dengan 0. Di cos juga kita ganti dengan 0, sama dengan sin 0 per cos 0. Sin 0 tadi kita peroleh sin 0 sama dengan 0. Sin cos 0 itu sama dengan 1. 0 dibagi dengan 1 sama dengan 0. Jadi tan 0 sama dengan 0. Seperti itu. Selanjutnya tan 30 derajat. Tan 30 derajat berarti nilai alfanya adalah 30 derajat, sehingga nilai di sini juga kita ganti 30 derajat. Berarti sin tan 30 derajat sama dengan sin 30 derajat dibagi dengan cos 30 derajat. Nah, sin 30 derajat sama dengan 1/2 dibagi dengan 1/2 akar 3. Cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Nah, 1/2 dibagi 1/2 habis, sisa 1. Kemudian 1 per akar 3. Jadi sini 1 per akar 3. Selanjutnya untuk tangen 45 derajat berarti sama dengan sin 45 derajat dibagi dengan cos 45 derajat. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Kemudian cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2 juga. Karena pembilang dan penyebutnya sama, otomatis kalau ketika dibahagi nilainya sama dengan 1. Jadi tan 45 sama dengan 1. Selanjutnya tan 60 derajat itu sama dengan sin 60 derajat dibagi dengan cos 60 derajat. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Kemudian cos 60 derajat sama dengan 1/2. 1/2 dibagi dengan 1/2 1, sehingga diperoleh akar 3/1 sama dengan akar 3. Jadi sini akar 3. Khusus untuk tan 90 derajat, jadi tangen 90 derajat sama dengan sin 90 derajat dibagi dengan cos 90 derajat. Sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0. Nah, karena penyebutnya adalah 0, dalam matematika ketika suatu pembagian itu penyebutnya 0, berapapun nilainya, nilai pembilangnya, ketika dibahagi dengan 0 itu tidak didefinisikan atau kita simpulkan dengan seperti ini. Jadi nilai tangen 90 itu tidak didefinisikan. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini dengan baik.